Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, menjelang Pilpres kurang lebih 6 bulan lagi, itu pertarungan semakin seru. Saking serunya itu membuat retak rombongan yang selama ini diidentikan dengan rombongannya anti Anies, atau yang dulu merupakan para pendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok ketika Pilkada 2017, dan juga sekaligus merupakan para pendukung setia dari Pak Jokowi. Nah, rombongan ini akhirnya terbuka di ruang publik, konflik secara terbuka alias pecah alias retak. Kira-kira apa penyebabnya mereka ini? Jadi kalau misalkan kawan baik semua mengikuti pemberitaan, maka beberapa yang mungkin boleh kita sebut sebagai rombongan tadi, itu diantaranya ya yang sering dikenal sebagai paling anti Anies, pokoknya apapun yang Anies buat itu ya salah saja, dan terus menerus mengkritik atau menyinyiri Anies itu ya mereka-mereka ini gitu. Tapi dalam politik dan demokrasi itu biasa saja ya. Ya diantaranya misalkan Denny Siregar, Ade Armando, Eko Kuntadi, Guntur Romli, Valdo Maldini, Grace Natali, Giring. Kedua tokoh terakhir adalah politikus juga PSI ya, Guntur dan Eko juga adalah tokoh-tokoh PSI. Jadi ada yang bukan anggota PSI, ada yang memang anggota PSI sekaligus pejabat teras di PSI. Tapi semuanya dikelompokkan secara sederhana adalah rombongan anti Anies dan dulu para pendukung Ahok dan pengawal Jokowi selama ini. Nah, sebagian besar di antara mereka pada awalnya itu mendukung Ganjar. Ya, Ganjar Pranowo sebagai capres. PSI kurang lebih 8 atau 9 bulan yang lalu itu mendeklarasikan juga dukungan PSI kepada Ganjar Pranowo. Kemudian tokoh-tokoh tadi yang namanya Denny, Guntur, Eko, Valdo, Nong, Darul Mahmad, Ade, Armando, itu melalui sosial media mereka, di antaranya adalah Cokro TV, ya, itu terus gencar, ya misinya sederhana, yang menyatukan mereka adalah sikap anti Anies dan terus mendowngrade Anies itu, gitu, sejak memenangkan gubernur itu. Jadi misinya ya sesederhana itu, pokoknya apa yang dibuat Anies ya dihajar gitu. Nah, dan mereka kompak sekali karena mereka menjadikan Anies Baswedan itu sebagai common enemy, ya musuh bersama mereka, gitu. Dan itu mereka konsisten dan setia mereka lakukan dengan berbagai instrumen sosial media, baik itu Instagram, Twitter, YouTube, ya. Dan statement-statement dia apabila diundang di media massa juga memang amat sangat lumayan keras gitu terhadap Mas Anies itu. Jadi ternyata yang mempersatukan mereka itu ya Anies Baswedan. Nah, ketika Pilpres semakin mendekat ya, dan kemudian ada dua figur yang sudah menjadi rahasia umum yang di-endorse Jokowi ya, itu kemudian mereka mulai gontok-gontokan tuh, gitu. Terlebih pasca berkunjungnya Prabowo ke DPP Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 2 Agustus yang lalu. Akhirnya ya konflik di kalangan rombongan ini terbuka, ya, terbongkar, terungkap, karena tidak berapa lama dari situ ya 3 orang mengundurkan diri dari PSI, ya. Mereka menganggap PSI udah mulai main mata dengan Prabowo, gitu. Di antaranya yang mundur langsung tidak lama setelah kunjungan Prabowo ke kantor PSI itu adalah Guntur Romli, Estu Graha, dan Dwi Kundoyo, ya. Kemudian tidak berapa lama dari itu
juga Ade Armando yang merupakan salah satu senior yang dihormati di rombongan anti Anies ini kemudian menyatakan diri mengundurkan diri dari Cokro TV. Cokro TV, kawan baik lihat saja itu pasti memang ya di mana rombongan ini menjadi host atau menjadi analisis, menjadi pengamat lah dan yang menganalisa isu-isu politik gitu. Ya tentu saja kalau udah terkait Anies ya hajar di Cokro TV itu ya begitu saja. Tapi ini sekali lagi alam demokrasi ya bebas saja. Itu toh semua mempertanggungjawabkan ke hadapan publik gitu. Nah, Ade Armando mundur dari Cokro TV. Alasannya apa Ade Armando mundur dari Cokro TV? Ya dan itu sepertinya agak memukul juga mereka. Ya kata Ade Armando, ia dilarang mengkritik PDIP gitu. Tapi menurut Eko Kuntadi, Denny Siregar, itu penyebabnya karena Ade Armando itu sudah punya kecenderungan pilihan dan mulai simpati kepada Prabowo atau 08. Nah sementara akhirnya mereka juga mengakui secara terang-terangan bahwa Cokro TV itu salah satu misinya adalah mengawal Ganjar dan mempromosikan Ganjar di Cokro TV itu. Dan itu kata Eko Kuntadi yang nggak ketemu gitu. Ya, rombongan Guntur Romli, Nong, Eko Kuntadi, Denny Siregar itu ya sudah memutuskan untuk menjadi dalam tanda petik tim suksesnya Ganjar, tapi Ade Armando enggak. Nah, tapi Ade Armando sendiri merasa ia difitnah gitu. Difitnah karena ia tetap akan memilih Ganjar. Awalnya memang terlihat ada kecenderungan dia memberikan statement-statement yang simpati seperti juga PSI karena Ade Armando ini juga tokoh dan politikus dari PSI. Nah, statement-statement pasca pertemuan itu memang agak condong ke Pak Prabowo tuh. Tapi kemudian PSI sendiri mengatakan ya alasannya tegak lurus dan menunggu arahan dari Jokowi gitu. Jadi belum memutuskan akan kemana. Jadi ternyata belum ke Pak Prabowo. Jadi kayak ya untuk tidak menyebutnya pelin-pelan tapi masih hati-hati lah ya. Pelin-pelan dan hati-hati kan tipis tuh perbedaannya gitu. Nah, PSI Ade Armando juga mengatakan bahwa kalau Ade Armando terang-terangan di Instagram itu ya saya tetap pilih Ganjar walaupun besar kemungkinan kalah. Itu jadi statement-statementnya itu bolak-balik seperti statement orang ya hati-hati atau bingung lah gitu kira-kira. Nah, tapi yang pasti ya perbedaan pilihan siapa yang mereka dukung itu ya akhirnya membuat rombongan yang biasanya kompak dalam hal menyerang Anies itu ya retak dengan sendirinya gitu. Karena ya Jokowi mengendorse dua figur ini, Prabowo atau Ganjar. Dan mereka bingung ketika Golkar dan PAN juga ke Pak Prabowo gitu. Awalnya mereka sangat percaya diri sendiri bahwa Jokowi itu akan mendukung Ganjar gitu. Tapi akhir-akhir ini mereka dihadapkan pada kenyataan loh kok serius juga kira-kira Pak Jokowi ini mengendorse-nya Pak Prabowo gitu. Sementara PSI sendiri yang juga merupakan rumah dari beberapa orang rombongan ini, ya juga agak bingung apa mau ke Ganjar tapi seperti dianggap anak bawang oleh PDIP, ya dianggap PDIP itu terlalu sombong terhadap PSI, ya maksudnya tidak memperhitungkan PSI. Jadi masuk ke Ganjar seperti tidak diakui, tapi kalau masuk ke Prabowo, ya mereka kehilangan beberapa kadernya, politisi dari mereka. Jadi ya sekali lagi yang mempersatukan mereka itu ternyata semangat anti Anies. Ketika Anies tidak bisa lagi digoyang dan sepertinya kemungkinan besarnya dia akan terus bisa melenggang menjadi kontestan di Pilpres mendatang. Nah, rombongan ini kehilangan common enemy, malah kemudian sibuk bertarung, ya, fight each other, memperebutkan klaim Jokowi dan sibuk
mengamankan dukungan kepada capresnya masing-masing tuh. Kira-kira itu penyebabnya, kawan baik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dari Swan Channel. Terima kasih.